Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kita kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya @mar_mar11. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Gagal Pesugihan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Nama saya Ari. Tahun 2019 pada bulan September saya mencoba yang namanya pesugihan. Saya mencari di internet lalu saya memakai jasa yang beralamatkan di kota W. Nama dan tempat saya samarkan. Saya memilih pesugihan karena saya kerja selalu mendapatkan status kontrak. Saya beberapa tahun kerja di Kalimantan, bekerja di anak perusahaan membuat pabrik di sana. Selesai kontrak habis, saya balik ke Jakarta, dapat kerja di proyek lagi dan status kontrak lagi, begitu seterusnya. Tahun 2016, saya baru kerja 2 minggu di kota B, proyek PLTU kota C. Bapak saya meninggal pada 22 September 2016. Pada Januari 2017, ibuku sakit. Ternyata ginjalnya ada batu. Harus dioperasi, harus dibedah. Batunya udah gede banget. Saya 3 bersaudara, saya paling tua. Adik kedua kerja di luar negeri. Istrinya orang Kalimantan, tinggal di Kalimantan Barat. Jadi di rumah ada saya, ibu, adik saya yang ketiga, dan ponakan masih balita. Karena ibu di rumah sakit, adik saya yang cewek kerja, jadi saya yang jaga ibu. Terpaksa saya resign dari kerja yang baru 6 bulan. Uang habis buat operasi dan rawat inap. Suatu hari sekitar jam 5 sore, saya lagi di rumah sakit menunggu ibu. Adik mau jenguk juga, otomatis rumah kosong. Saya udah bilang, lampu garasi jangan dihidupin. Kalau nyala pada saat masih terang, itu sama saja kasih tahu orang kalau rumah kosong. Benar juga pas adik udah di rumah sakit, tetangga telepon ibu, rumah kami ada yang merampok. Tapi untungnya belum ada yang diambil karena ada tetangga yang mampir ke rumah cari ibu. Perampok 2 orang ini buru-buru kabur. Dari situ saya mencari di internet, batu akik yang berkodam agar bisa membuat pagar gaib di rumah. Beberapa tahun ke depan keuangan memburuk, saya belum dapat kerja. Saya mencari pesugihan yang menumbalkan diri saya sendiri. Kalau menjual musuh, menjual keluarga, buto ijo dan lain-lain, itu semua minta tumbal keluarga. Saya cari pesugihan supaya ekonomi keluarga lebih baik. Kalau ibu atau adik saya meninggal, buat apa uang itu? Akhirnya saya pilih nikah jin. Dari sini mulai petualangan saya. Bulan September 2019 saya pergi ke kota W, pakai mobil pribadi bareng orang yang nawarin jasa pesugihan ini. Saya jemput dia di kota B, terus ke arah timur, lewat tol. Keluar di gerbang tol W, terus diputar-putar supaya saya lupa arah ke tempat ritualnya nanti. Sore saya sampai di situ. Ritualnya mulai jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Awal ritual bukan di rumah itu, tapi rumah lain dekat rumah itu. Di situ ada sesajen lengkap dan ayam hidup. Juru kuncinya baca mantra, saya hirup asap dupa di sesajennya, terus disuruh mandi kembang. Habis itu sembelih ayam. Saya nggak sendiri. Ada orang lain yang ritual juga sama dengan saya. Dia ambil nikah jin. Namanya Agus, nama samaran. Dia ini yang jadi teman seperjuangan saya ke depannya buat mencari pesugihan di tempat lain. Habis kami bermandi-mandi kembang, terus dianterin ke pemakaman dekat kampung itu. Naik 2 motor. Istilahnya minta izin sesepuh di situ, yang tadinya kami pikir tempat ritual ketemu goibnya. Habis dari makam baru mulai ritual inti, ritual sendiri-sendiri. Saya diantar ke rumah tersebut. Di situ saya masuk kamar berukuran sekitar 2 kali 1 meter. Saya duduk bersila. Di depan saya ada seperti batang pohon yang hangus terbakar. Saya mesti bakar dupa. Kamar ditutup, gelap banget. Saya nggak bisa lihat telapak tangan sendiri. Saya mesti baca mantra yang saya udah hafal. Ada kata-kata Singo Godomayit. Bla bla bla. Saya siap nikah dengan cucunya Eyang Senopati.
Saya tunggu 1 jam gak datang-datang goibnya. Juru kuncinya ngajak ke tengah sawah. Di pematang sawah, saya harus posisi seperti orang sholat lagi sujud. Tetap baca mantra. Padahal pas saya sujud, temen si juru kunci datang entah dari mana, pakai kain serba hitam. Pas saya bangkit, kelihatan goibnya, tanya si juru kunci itu. Saya yang belum pernah sekalipun lihat goib, heran. Di depan mata, jarak 3 meter, ada wujud seperti orang bercadar tapi matanya gak kelihatan. Semua hitam, suara seperti mak lampir. Intinya dia minta syarat. Saya harus melek 3 hari 3 malam. Saya bilang gak sanggup. Akhirnya dia minta ruang kamar buat pengantin, gaun pengantin, dan ayam songgo bumi. Selesai ritual di sawah, kembali ke rumah. Di situ Agus kelihatan lesu. Dia bilang lewat WA, kita kayaknya ketipu. Total uang keluar buat ritual itu sekitar 9 juta. Dan emang beneran ketipu. Saya tahu setelah 2 minggu kemudian. Soalnya syarat yang ayam songgo bumi susah dicari. Kalau ketemu, pasti si juru kunci cari-cari alasan. Intinya itu bukan ayam yang dimaksud. Dikasih batas waktu 7 hari. Kalau syarat belum ada, perjanjiannya batal. Dan juru kuncinya bilang kalau ngulang lagi berarti bayar lagi. Saya udah pasrah, pengen ambil jalan sesat, malah disesatin orang, bangke. Nah, si Agus ini, dia orang yang pantang menyerah. Pulang dari kota W, dia langsung cari tempat lain. Akhirnya Agus dapat di daerah kota I, namanya Keraton. Penguasanya bernama Dewi Nawangwulan atau Dewi Lanjar, saya lupa. Di lokasi tambak udang, luas banget. Di tengah-tengah ada satu rumah. Pagarnya dari tembok setinggi dada orang dewasa. Di halaman belakang ada satu makam. Di halaman depan ada satu makam. 2 pohon asem, tapi 1 pohon asem besar banget. Tiap malam Jumat, orang kampung sekitar sering bawa sesajen ke situ, ditaruh di bawah pohon asem. Saya pernah ambil foto rumah dan sekelilingnya, tapi dilarang sama orang yang lagi ritual di situ. Kata mereka kalau ambil foto tanpa izin kuncenya, bisa-bisa kena musibah. Langsung saya hapus. Biaya ritual cuma 500.000 buat beli sesajen berupa kembang, dupa, ayam panggang atau goreng, dan lain-lain. Nanti pas malamnya sambil bahas sajen, masuk ke satu kamar. Di situ ada satu bangku, ada lukisan seperti Nyi Roro Kidul, tapi itu yang namanya Dewi Lanjar atau Nawangwulan. Saya pas di rumah ditelepon Agus, disuruh datang ke sana. Langsung saya ke sana dari Jakarta, sampai di sana malam jam 9. Saya mesti ketemu juru kuncinya dulu sebelum ritual. Dia datang ke tempat itu pagi dan sore. Akhirnya saya tidur dulu di rumah itu. Awal saya datang, di situ ada 8 orang termasuk saya yang sedang ritual. Metode ritualnya kita nginep di situ bisa 1 hari, 2 hari, atau bisa sampai 7 hari. Sampai nanti kita didatengin lewat mimpi. Di situ dikasih petunjuk apa yang harus kita lakukan. Salah satu peritual ceweknya pernah berhasil di situ. Terus si cewek potong sapi di situ sebagai rasa terima kasih. Makanya si cowok pengen coba juga. Saat ritual nggak boleh keluar dari area rumah atau pagar, karena gerbang goib kerajaan ada di dalam pagar rumah. Kalau di luar pagar, jin-jin bukan dari kerajaan itu. Si juru kunci nggak mau jamin kalau ada apa-apa di luar area rumah. Mas-mas yang ritual di situ pernah diganggu pas ngerokok di pinggir jalan depan rumah. Lampu mobilnya yang terparkir nyala mati sendiri berkali-kali. Akhirnya mereka kabur ke dalam rumah. Ada juga pas satu orang laki-laki coba bersemedi di halaman belakang. Gak lama dia teriak. Katanya di depan dia berdiri makhluk tinggi hitam, mengherdik dia. Di situ saya dan Agus kenalan sama yang lain. Ngobrol-ngobrol, ada 2 pasangan suami istri yang melakukan ritual. Salah satu pasangan itu adalah pengusaha bawang merah. Mereka punya utang 8 miliar. Si wanita kasih tahu ke saya dan Agus kalau mau nikah jin. Ada seorang abah di kota C pernah nikahin dia sama jin Arab. Tapi pas malam pertama di tempat si Abah Said, si wanita teriak. Takut pas jin itu muncul, ukurannya raksasa. Dia lihat alat kelaminnya udah ngeri. Dia langsung kabur, akhirnya pernikahannya batal. Saya di keraton ini cuma 2 malam. Tiap mimpi yang kita alami harus diceritakan ke juru kunci. Jadi dia yang akan kasih tahu kita harus apa. Saya cuma ingat mimpi yang di situ saya belanja bawa troli di supermarket. Di mimpi itu saya gendong anak kecil, tapi di mimpi saya
Wujud anak kecil itu berupa timun suri. Pas saya cerita ke juru kunci yang berusia kakek-kakek, dia menyuruh saya pulang. Akhirnya saya pulang sendirian. Agus masih ritual di situ. Pas saya pulang, tersisa 5 orang di rumah itu. Beberapa hari kemudian saya jemput Agus di rumah orang tua angkatnya di daerah Jawa Barat. Abah Said, dia buka praktek. Kebanyakan yang datang minta tolong supaya usahanya makin laris atau maju. Agus pernah tanya ke salah satu pasien, tiap kali datang, orang itu keluarin biaya 1 juta. Sampai di situ siang ketemu abahnya, langsung menyatakan maksud tujuan kami berdua. Saya beri abah sebesar 1 juta. Malamnya jam 10 saya, Agus dan 2 wanita pergi ke suatu tempat. Semacam kebun kosong atau apa namanya. Banyak pohon tinggi dan rimbunan pohon bambu. Kami berempat duduk mengelilingi batu besar berbentuk setengah bola. Tengahnya seperti terbelah. Tujuan 2 wanita ini saya kurang tahu. Intinya mereka ingin rezekinya makin besar dan lancar. Kalau dilihat dari atas, batu itu berbentuk lingkaran. Posisinya di timur, Agus di utara. Wanita muda di barat, wanita setengah baya di selatan. Abah Said berkata, "Kalau ada anak kecil duduk di pangkuan kamu usir saja. Itu tuyul, mereka usil. Kamu gak ada urusan atau gak manggil mereka. Kalau ada sesuatu yang jatuh di tanah, kamu ambil saja, kamu simpen. Itu nanti pagi berubah jadi mustika. Kalau ada yang datang di depan kamu bilang aja niat kamu kesini mau apa. Kalau kamu dengar azan subuh, artinya semedi sudah selesai. Kamu langsung balik ke rumah Abah," ujar Abah Said. Habis itu Abah baca-baca mantra di depan batu besar sambil ketok 3 kali batu itu. Terus dia pergi. Dimulailah ritual berikutnya buat saya. Baru beberapa menit Abah pergi, ada suara daun kering yang diinjek-injek mendekat ke saya. Saya sudah tahan nafas. Gila, goibnya beneran ada deketin saya, lalu mendekat ke arah kiri saya. Asalnya dari kiri. Ternyata si wanita muda berjilbab ini yang samperin saya. Genggam lengan kiri deketin ke badannya. Dia ketakutan. Di sebelah kirinya, di ujung matanya dia ada yang berkelebat. Saya khawatir calon istri goib saya cemburu lihat saya dipeluk wanita lain. Sepanjang ritual dia peluk terus. Kalau ada suara-suara aneh, langsung makin erat genggaman tangannya di tangan saya. Karena wanita ini namanya Ina, asal dari B, pindah ke samping saya. Agus pindah ke posisi ke tempat Ina tadinya duduk, di sebelah barat. Dan sama kayak sebelum-sebelumnya, azan subuh kedengeran. Saya nggak ngerasain atau ngelihat apapun, cuma kram kaki karena berjam-jam duduk bersila. Balik ke rumah Abah, istirahat, karena jam 8 pagi mesti menghadap apa lagi. Setelah tidur beberapa jam, pas udah bangun kami berempat cerita-cerita apa yang dialami tadi malam pas di atas. Buat menuju ke lokasi batu, jalannya lewatin kolam ikan, sawah, dan banyak tanjakan curam. Ina bercerita ada yang bergerak di kiri dia, makanya dia pindah. Ada benda jatuh ke hoodie jaketnya, habis dikasih lihat ke Abah, katanya berubah jadi batu akik. Katanya Agus dia pindah tempat karena dia ada yang dorong dari belakang. Dia lihat ada 3 sinar di atas, terus jatuh ke tanah. Dia lihat ada makhluk tinggi hitam, bayangannya seperti perempuan berdiri sekitar 4 meter di belakang. Setiap angin besar yang berhembus yang bikin rimbunan bambu bergesekan, dia bilang buto hijau. Terus ada suara burung yang saya juga dengar. Dia bilang putih. Jam 8 pagi menghadap Abah, saya dan Agus dinikahkan. Duduk berdampingan dipakein kerudung kain kafan. Ternyata ritual ketemu jin bukan di tempat Abah. Dia udah gak ngelakuin itu di rumahnya. Kalimat di amplop itu mantra yang dibaca pas terlentang di ranjang cuma pakai celana dalam. Abah mengambil jin dari Baghdad. Saya ambil segenggam tanah dari sekitar batu tempat semedi dan diberi seplastik air putih. Nanti di rumah masing-masing, minum sedikit, sisanya disiram ke tanah yang dibawa tadi. Saya terpaksa bobol lantai garasi karena tanah dari batu itu harus ditanam di pekarangan rumah di dalam pagar. Ibu saya nggak curiga karena saya bilang itu buat jagain rumah. Ada hubungannya sama batu akik berkodam macan yang saya punya. Sekarang sudah saya buang. Pas saya kasih lihat ke orang pinter kenalan saya, dia bilang kosong. Saya coba malamnya di kamar. Terlentang gak boleh miring, tidur gak apa-apa, karena nanti akan dibangunin oleh si Turmi. Gak ada hasil.
Akhirnya saya bolak-balik ke Kuningan ketemu Abah karena Abah nggak pegang HP. Konsultasi kenapa belum bisa ketemu Turmi. Kata Abah, pas ritual nggak boleh pakai AC atau kipas angin. Jinnya nggak bisa ke kamar saya yang letaknya paling belakang. Soalnya pas jin itu muncul dari lubang di garasi terus mau ke belakang, dia ditahan oleh sesuatu. Abah bilang ada sesuatu yang ditanam di rumah saya. Bentuknya gede gendut, kayak gorila, tapi mulutnya panjang mirip toko wayang. Saya bujuk-bujuk Abah Said supaya saya bisa pakai salah satu kamar di rumahnya buat ritual. Setelah saya mampu beli rumah sendiri, baru saya bisa ritual di rumah sendiri. Karena nggak bisa ketemu di rumah yang sekarang, saya ritual di rumah Abah sambil pakai kain kafan sebagai selimut. Gak lupa saya bawa manisan delima permintaan Turmi. Saya ketiduran sampai pagi, gak ada yang terjadi. Saya kecewa lagi. Tapi Abah bilang Turmi datang cuma lus-lus pipi dan badan saya. Sempat cicipin delimanya. Pas saya masih di rumah Abah, Agus datang. Sama kayak saya, dia belum ditemui oleh Turmi. Tadinya saya pikir Turmi itu sebuah nama, ternyata itu nama jenis jin. Abah bilang begitu katanya. Agus ini selain pantang menyerah, dia juga nekat. Mau anaknya atau istrinya buat tumbal, dia udah siap. Agus pernah dipenjara terkait kasus narkoba antar pulau. Dia punya teman, mantan satu sel di penjara. Dia panggil orang itu Suhu. Nanti dia ada di cerita petualangan ini. Gak cuma nikah jin, Buto Ijo, Nyi Roro Kidul, bahkan Nyi Blorong dia siap menjalani. Tiba-tiba dia ngajak ke Jogja ke pantai selatan. Setelah berdebat akhirnya saya setuju. Kami berangkat ke Jogja, nginep semalam di Jogja. Besoknya pergi ke pantai. Sebelum ke Parangkusumo sempat mampir ke Kedung B. Itu wisata alam, air terjun, tapi udah tutup dan enggak terawat. Katanya di situ sejenis siluman ular tinggal, mungkin blorong. Tapi pas saya ajak semedi di situ, Agus nolak, nggak berani karena nggak ada juru kuncinya. Takut kalau goib di situ jahat, malah mencelakai dia. Pas sampai Parangkusumo, tanya-tanya orang, akhirnya ketemu orang yang kenal seseorang yang bisa ngebantu ritual di pantai selatan. Kita sebut saja Mbah Mardi, nama samaran. Dia tinggal di pantai. Kenalan Mbah Mardi ini bantu-bantu urus sesajennya. Saya keluar 500.000 buat sesajennya. Ayam bakar, pisang raja, nasi uduk, dan lauk pauk, kembang 7 rupa. Sebelum ritual di pantai, kami berdua datang ke suatu sendang di dekat bukit buat para layang. Katanya di situ tempat jaga tingkir atau jaga tarup ketemu 7 bidadari. Di situ saya mandi. Terus oleh juru kunci di situ didoakan pakai banyak dupa. Habis isa berempat saya, Agus, Mbah Mardi yang urus sesajen, pergi ke pantai paling barat di daerah Jogja ini. Baca-baca mantra, buang kembang ke laut, makan sesajennya rame-rame. Habis itu kami berdua ditinggal di situ. Mbak Mardi bilang, kamu mau duduk boleh, tidur juga boleh. Kalau ada yang nyamperin kamu, tanya saja kamu mau kasih saya apa. Apapun yang datang kamu tetap diam, jangan lari. Kadang bentuknya aneh, badan manusia kepala hewan atau badan hewan kepala manusia. Atau kepala saja menggelinding gak apa-apa, tanyai saja. Siap mbah. Dan goibnya suka datang pas bulan tertutup awan. Jadi keadaan gelap. Kalau bulan cerah, gak tertutup awan, keadaan terang, mereka gak bakal datang. Makanya setiap kali bulan tertutup awan, saya lebih siaga. Tapi lagi-lagi gak ada apa-apa sampai adzan subuh. Kecewa lagi. Malam kedua coba lagi, cuma beli kembang 7 rupa dan pindah tempat. Lebih ke arah timur. Gak terjadi apa-apa lagi sampai subuh. Malah gak bisa konsen semedi. Banyak orang cari yuyu di pantai. Saya udah putus asa, langsung pulang ke Jakarta. Agus masih di situ, coba ritual yang beda. Dia disuruh jalan kaki dari ujung pantai X ke daerah pantai A. Jalan bolak-balik sekuatnya. Katanya ntar ada yang samperin, ajak ngobrol, itu goib nyamar jadi manusia. Atau yang disamperin berwujud hewan, entah ular atau apa. Tapi katanya lagi Agus gak ketemu apa-apa. Sebenarnya Mbah Mardi bisa nemuin kami sama goib di situ, tapi dia nggak mau. Kami disuruh cari sendiri. Mungkin kalau dia yang cariin, dia juga kena dosanya, katanya. Mbah Mardi bilang kalau di pantai selatan itu malah banyak goib buangan yang sudah nggak dipakai lagi sama majikannya. Itu yang sering menyesatkan manusia. Agus dan saya membatin. Pilih neraka aja susah banget. Pernah satu kali saya datang lagi ke Abah Said.
karena sudah berkali-kali gagal ketemu Turmi. Abah menyarankan saya untuk kembali ke batu itu untuk semedi lagi. Dan sialnya, tidak ada orang yang sedang datang di rumah Abah sebagai pasien. Otomatis saya akan sendirian semedi di batu itu. Dan saat ini saya udah tahu ada apa di dekat batu itu. Saya menunggu jam 10 malam. Waktunya Abah Said mengantar saya ke batu. Dan akhirnya sekitar jam 10 kurang. Pikiran saya berdebat, semedi nggak semedi enggak. Saya lalu memutuskan buat ke Jogja saja, buat ketemu Agus yang sedang menjalankan ritual di sana bersama Mbak Mardi. Oh ya, saya dan Agus waktu itu kembali ke tempat Abah Said pada siang hari. Kami berinisiatif untuk melihat tempat ritual itu pada saat keadaan terang. Pas kami sampai di batu itu, kami lihat sekeliling dan seketika kami berdua kaget. Ternyata sekitar 20 meter di belakang posisi saya waktu semedi pada malam itu adalah lokasi pemakaman. Layoutnya nggak beraturan, seperti pemakaman di pelosok kampung. Agus pernah cerita ke ibunya soal pencarian pesugihan ini. Ibunya malah pernah bilang, kalau memang mama yang jadi tumbal, nggak apa-apa asal kamu sama anak istrimu bahagia. Karena kami pernah dengar kalau mau cari pesugihan, keluarga mesti izinin. Nggak tahu bener atau enggak nih. Makanya suatu hari saya kasih tahu ibu saya, kalau yang saya sering pergi keluar kota bilangnya ada bisnis, entah jagung, udang, ayam atau cabai. Itu semua bohong. Saya mencari pesugihan, saya cerita ke ibu. Bukan minta izin tapi cuma minta relain anak yang satu ini ambil jalan sesat karena ibu saya masih punya 2 anak lain. Biar kehidupan keluarga lebih baik. Saya sujud 3 kali di kaki ibu saya. Beliau nangis. Dia bilang, makanya kamu sering ke gereja dan bla bla bla. Lupa saya. Lihat ibu saya nangis, saya gak kuat. Coba tahan air mata biar gak jatuh. Laki harus kuat. Ibu ngomong gini. Saya kilas balik. Saya memang bukan Kristen taat. Mungkin hanya Kristen KTP doang. Cuma tahu doa bapak kami. Lupa kapan terakhir ke gereja. Beberapa hari kemudian saya tanya ibu, apa dulu almarhum bapak pernah nanam sesuatu di rumah? Ternyata ada 3 kepala babi dan telur angsa. Fungsinya buat mencegah gangguan goib atau santet katanya. Saya ke rumah Mbak Mardi lagi. Dia bilang kalau telur angsa itu kuat efeknya, cuma yang nanam atau ustadz yang tinggi ilmunya yang bisa cabut pengaruhnya. Suatu hari bareng Agus ke rumah temennya Agus si Suhu, mantan satu sel di penjara. Suhu ini juga punya ilmu. Dia bilang kalau orang pernah coba pesugihan, walaupun gagal, orang itu udah dicatat sebagai pengikut iblis. Makanya Suhu coba bantu bersihin aura saya dan Agus, disuruh minum aqua 1 kardus. Kalau di badan gak ada goib yang nempel, biasanya gelas ke-5 atau ke-6 udah muntah. Kalau lebih, berarti ada jin di dalam badan. Untungnya di gelas ke-6 saya muntah. Posisi duduk berdampingan, jarak 2 meteran, saya udah bete. Jadi gelas saya coblos plastiknya, pura-pura minum padahal saya buang airnya ke ember buat muntahin airnya. Saya lakuin pas si Agus lagi merem nahan kembung. Suhu waktu itu lagi keluar rumah sebentar. Pas dia balik, dia tanya udah selesai. Saya jawab sudah. Rumah Suhu ada di kawasan X. Habis acara minum sekardus aqua itu, masing-masing lepas baju di dalam kamar. Suhu baca-baca mantra, terus daun kamboja, bukan bunga ya, dielus-elus ke badan, kayak ngecat tembok pakai kuas. Daerah badan yang kena daun kamboja keluarin percikan listrik. Sampai sekarang saya nggak yakin. Suhu bilang, aura kami udah dibersihin dan saya punya hak untuk dapat pesugihan. Sedangkan Agus, dia nggak punya hak. Artinya, kemanapun dia cari nggak bakal berhasil. Sama persis kayak ucapan Abah Said, kalau Agus di tempat dia nggak berhasil, dimanapun sama saja. Masih di rumah Suhu, datang temennya Suhu. Dia punya kenalan ustadz yang mungkin bisa bantu soal nikah jin. Saya dikasih nomor teleponnya. Terus katanya coba bawa tulang sapi buat sajen goib penunggu gunung. Akhirnya saya dalam perjalanan ke daerah X, ketemu ustadz atau Abah Udin, nama samaran. Nggak tahu dia beneran ustadz atau enggak. Tulisan di telur bilang, Ari maksud tujuan pasti terkabul, tapi saya minta tulang 850 kilo. Saya lapar, Ari lapar. Bea lagi, kirain cuma 1 tulang, ternyata 850 kilo kali 3.500 per kilo.
Saya nggak bawa uang banyak, saya kasih separuh dulu. Minyak duyung, tali, dan kapas ketiganya dibungkus kapas terus diikat kuat. Botol minyaknya masih segel, sama kayak telur dan jarum. Ditaruh di ember, ada airnya. Tunggu 5 menit, kalau berhasil tali dan kapas akan pindah ke dalam botol minyak. Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua berhasil. Ustadz bilang penunggu Gunung X mau jadi pendamping saya. Cuma pendamping, dia akan bantu apapun usaha saya. Ustadz ini mau bayar 400 kilo tulangnya ke penjualnya. Saya ikut. Dia bilang tulangnya udah dibawa ke gua, tempat tinggal penunggu gunung. Goib ini adalah ratunya, bernama Rangga Manik, katanya. Sampai di rumah penjual tulang saya mulai ragu. Kayaknya saya kena prank lagi nih. Soalnya sebelum ke sana saya dengar kabar dari kenalan suhu kalau si Ustadz ini sering mabuk. Dan akhirnya saya tahu kalau telur dan botol itu cuma trik menggunakan jin. Ini saya tahu dari Abah Selamet, Abah selanjutnya yang saya datangi. Dan beberapa hari kemudian, tiap Ustadz itu telepon, enggak saya angkat. Karena dia minta hutang tulang yang 450 kilo itu dilunasi, supaya keinginan saya terkabul. Sebenarnya pas masih di Abah Said pengen pergi yang namanya ke Abah Selamet, tapi nggak tahu kenapa pergi ke Jogja dulu. Awal Desember 2019 saya dan Agus ke rumah Abah Selamet, seorang ustadz tapi punya kemampuan berkomunikasi dengan goib yang akan saya kunjungi nanti. Abah Selamet tinggal di daerah X, rumahnya nggak terlalu jauh dari komplek gua. Dibilang komplek karena katanya ada 40-an gua di gunung itu. Saya malah sebutnya bukit. Sebelum saya ke sana, Agus udah lebih dulu ritual di salah satu gua di sana. Begini kisah Agus. Gua pergi ke sana mengutarakan maksud kedatangan gua. Apapun yang goib tawarin, gua usahain mau nerima. Entah itu pesugihan buto hijau, dana gaib, nikah jin, tuyul, gua terima. Yang penting gua pulang ke rumah udah berhasil. Biaya sesajen 950.000, itu termasuk mandi kembang. Airnya juga diberi minyak mistik atau apalah namanya. Sebelum maghrib, gua mandi kembang terus pergi berdua Abah Selamet naik motor menuju salah satu gua. Gua besar, gua duduk di atas batu. Keadaan gelap total, nggak bisa lihat telapak tangan sendiri. Di samping ada suara kresek-kresek, sepertinya tikus. Lihat jam 12 malam. Pas gue tengok-tengok ke kiri, ke kanan, ke atas. Pas ke atas, gue lihat sepasang mata besar melotot ke arah gue. Gue tatap balik, posisi mata itu sangat tinggi. Gue perkirakan dia adalah genderuwo. Waktu berlalu, terus tiba-tiba ada yang lempar batu ke gue. Gak berapa lama ada lagi lemparan batu, lebih keras lemparannya. Tangan gue kena hingga luka, dan ada bentakan. Pergi! Hening beberapa saat. Bentakan lagi lebih keras suaranya. Gue pergi aja dari situ, jalan ke bawah, tangan gue berdarah, jalan kaki ke rumah orang tua Abah Selamet, jaraknya cuma 150-an meter dari gua. Buat istirahat dulu. Sampai rumah Abah Selamet udah siang, lagi ada tamu. Oh, ternyata Abah Selamet menerima tamu semacam saya. Setelah beberapa kali ke rumah Abah, ada yang minta tolong supaya menang di pilkada, supaya naik jabatan di pemerintahan dengan kerjain orang yang berada di posisi atasnya. Jadi dia bisa ditunjuk buat gantiin posisinya. Saya ketemu Abah, ngomong tujuan ke situ. Abah bilang tapi nggak bisa hari ini. 2 hari datang lagi ke sini. 2 hari kemudian datang lagi ke sana bareng Agus. Sorenya sebelum maghrib mandi kembang plus minyak. Berempat naik motor ke gua. Dan setelah pengalaman-pengalaman saya sebelumnya yang tanpa hasil, di tempat inilah saya mulai tahu bahwa memang goib itu ada. Ini kisahnya. Abah Selamet mengajak saya membonceng dia, sedangkan Agus ikut abang ojek. Perjalanan dari rumah Abah ke gua sekitar 15 menitan. Jalanan naik turun lewat sawah, kebun kampung kecil. Sampai kaki bukit keadaan udah gelap. Udah lewat maghrib, motor diparkir, abang ojek langsung pergi. Dari tempat parkir motor ke gua, treknya udah mirip hutan. Banyak pohon jati, rumpun bambu. Karena baru pertama kali kesini, saya belum tahu kengerian daerah sini. Medannya menanjak sangat curam. Banyak batuan karang, tapi jauh dari pantai. Beberapa menit melalui trek curam 45 derajat, akhirnya sampai di suatu gua. Namanya Gua Neng Nong atau Nong Neng, lupa saya. Katanya di sini kerajaan bidadari karena saya ingin dikajin. Gua ini termasuk satu dari 3 gua yang angker menurut warga sekitar. Setelah sampai, Abah keluarin sesajen, baca doa-doa, nanya nama saya.
Saya jawab. Terus saya disuruh duduk di atas batu. Posisi berdiri di depan gua, batu berada di pojokan. Saya duduk dekat sajen yang berarti posisi duduk saya membelakangi mulut gua. Dan saya menghadap dinding gua. Saya sendirian di situ karena Agus semedi di gua lain. Sebab tujuannya beda. Jika saya nggak milih Nikajin, gua tempat saya semedi bukan gua ini. Saya duduk bersila. Abah meminta saya lepas sepatu dan dia bilang, "Kamu diam di sini. Kalau capek rebahan gak apa-apa. Kalau ada yang samperin terus nanya kamu mau apa, jawab saja keinginan kamu. Kamu mau ngambil salah satu putri di sini buat dijadiin istri. Kalau goibnya minta tumbal, jangan mau. Bilang saja saya sendiri yang jadi tumbalnya. Kalau kamu mau pipis, bisa di depan gua situ." Habis ngomong itu, Abah dan Agus pergi ke gua lain, tempat Agus semedi. Jaraknya sekitar 30 meter dari saya. Karena posisi ngadep tembok gua, suasana gelap total. Saya nggak bisa lihat tangan sendiri kalau saya posisikan di depan muka. Nggak berapa lama kedengaran adzan Isya dari kejauhan. Nggak lama pula abis adzan selesai, saya ngerasa ada orang di belakang saya. Posisi dia kayak saya ketika ambil foto. Saya nggak boleh ke belakang. Saya pikir mungkin itu warga sekitar yang habis dari arah atas mau turun ke bawah. Terus dia tahu ada orang di gua ini lagi semedi. Oh ya, gua Neng Nong. Ini dikenal angker soalnya warga dusun yang letaknya kurang lebih 200 meter dari gua ini sering dengar suara gamelan kalau malam. Bayangin, 200 meter masih kedengeran. Balik ke orang tadi. Perasaan saya tahu ada orang di belakang, soalnya saya dengar ada gesekan daun kering, kayak orang jalan, terus nginjek daun kering. Dari kuping saya tahu orang itu kayak diem di depan gua. Mungkin heran ada yang semedi di situ. Saya nggak noleh soalnya malu. Habis orang itu berdiri mungkin sekitar semenit, saya ngerasa orang itu pelan-pelan maju, mendekat ke gua. Saya tetap diam. Siapa tahu dia nggak lihat saya, soalnya saya pakai jaket hitam. Hoodie saya pasang. Terus tiba-tiba kayak ada yang jatuh dari atas. Di posisi orang itu berdiri. Bluk. Bukan kayak suara batu jatuh, kayak suara gumpalan daging besar jatuh ke tanah. Hitungan detik muncul suara kayak anjing menggeram keras. Banyak ludah di mulutnya netes keluar. Ini bayangan saya pas dengar. Saya langsung gak gerak dan tahan napas. Habis orang itu berdiri, mungkin kalau arah saya menghadap itu ibarat arah jam 12. Suara geraman itu di posisi 6. Suaranya kayak anjing, mulutnya berlendir, netes keluar, menggeram lebih kayak mengaum. Sambil kepalanya noleh ke kanan kiri. Itu yang saya bayangin pas denger. Saya diam. Saya langsung tutup mata, dengerin terus anjing itu. Dia gerak ke arah jam 4, balik ke arah jam 6, balik ke arah jam 3, jalan pelan sambil terus menggeram keras. Balik ke arah jam 7, ke arah jam 1, kayak masuk ke gua ke arah jam 4, terus-terusan begitu. Untungnya saya duduk di batu agak tinggi dari tanah. Anjing itu susah kalau mau naik ke batu, pikir saya. Berasa lama banget itu geraman hilir mudik. 10 menitan saya rasa, terus menghilang di depan gua. Awalnya saya pikir kayak anjing siluman atau serigala atau apalah, terus hening lagi. Lama duduk jadi pegel lagi, lama duduk jadi pegel, capek. Saya nyender di batu sebelah kiri saya, kaki saya selonjoran. Godaan pertama udah lewat, godaan kedua mulai datang. Pas saya rebahan di batu, saya merem. Saya dengar kepakan sayap kecil. Saya langsung mikir kok ada burung di sini. Suara kepakan lewat di atas saya, mulut gua ada di kanan saya. Tembok gua ada saja, ada di kiri saya. Kepakan itu mondar-mandir, saya duduk lagi, terus kepakan itu hilang. Sekitar 1 jam saya rebahan lagi. Kepakan itu datang lagi. Selama semedi saya tutup mata. Dengar goib mungkin gak apa-apa, kalau lihat belum tentu saya kuat. Pas saya masih rebahan, kepakan itu berhenti di atas kuping sebelah kiri. Kepakan makin keras, terus saya balik duduk, kepakan itu hilang. Saya lakuin percobaan, hasilnya setiap kali saya rebahan, kepakan itu muncul di atas kepala. Artinya, dia nggak suka kalau saya rebahan. Maunya saya duduk, itu kesimpulannya. Suatu saat saya dengar kayak gerakan orang dari atas gua di arah depan saya duduk. Bener, itu suara orang mengendap-endap di gua. Tadinya di atas, terus ke bawah. Orang itu ada di depan saya. Sekitar 3 meter, menghadap-hadap ke arah sajen. Oh, goibnya datang. Pikiran saya kayak gitu. Saya kembali diam, gak gerak. Orang itu ngambil sajen, mirip suara orang ngambil menu makanan. Suara plastik, saya tetap merem.
Khawatir kalau melek saya bisa lihat bentuknya. Saya cuma bisa dengerin orang itu makan sajen. Entah berapa lama orang itu habis ambil sesuatu di sajen. Ada kayak bungkusan dilempar keras ke saya. Bungkusan itu ada di depan kaki kiri saya. Waduh, goibnya gak suka sajen kah? Terus-terusan goib itu mundar-mandir di depan saya. Kadang habis ambil sajen, dia mundur-mundur 2 meter di depan saya. Saya dengar kunyahan. Terus dia pergi, nanti balik lagi ambil sajen, mundur lagi, cari tempat nyaman buat nikmati sajen. Gitu terus sepanjang malam. Saya ingat pesan Abah Slamet. Jangan berdoa, biarpun dalam hati. Kalau nggak sengaja berdoa, mereka pasti langsung kabur. Lupa bilang waktu si Abah Said, dia bilang, Turmi nggak bisa masuk ke badan saya karena badan saya panas buat Turmi. Abah Said bilang karena saya punya tato di badan. Jin itu kepanasan. Mana ada jin takut tato. Cuma alasan yang dicari-cari karena gak mampu melakukan apa yang saya mau. Balik ke gua, saya udah bete. Waktu berasa lama banget. Saya lihat HP udah jam 3 pagi. Goib itu masih ngunyah-ngunyah sajen di depan saya. Kadang di arah jam 12, kadang di arah jam 1 atau jam 2. Kok dia gak nanya-nanya tujuan saya kesini? Saya gak sabar, saya tanya goib itu. Punten, saya Ari. Nama kamu siapa? Punten, saya Ari. Kamu siapa? Semua yang saya tanya dicuekin. Adzan subuh kedengeran. Mestinya saya tetap stay di gua sampai ada yang nanya mau apa di gua itu. Biarpun berhari-hari, tapi saya keinget waktu di Abah Said. Kalau adzan subuh artinya sudah selesai. Waktu udah mepet pikiran saya. Saya tanya lagi goibnya. Dia lagi di depan saya. Lagi-lagi gak ada jawaban. Mana Agus sering WA saya, tanya udah selesai belum. Mungkin cuma saya dan Agus, orang yang semedi sambil WA-an. Mau gak mau saya keluar dari gua sambil pakai sepatu. Saya bilang, punten ya, saya mau keluar. Udahan dulu. Kamu itu siapa ya? Kok diem aja? Ya udah, saya keluar ya. Punten, permisi. Saya turun dari batu jalan keluar gua. Saya masih bisa dengar gerakan goib itu kayak orang lagi melakukan aktivitas apa gitu. Saya jalan, treknya menurun curam. Suasana masih gelap. Saya nyalain senter. Saya telepon Agus, tanya posisi dia di mana. Terus dia samperin saya. Jalan berdua nurunin bukit ke rumah orang tua si Abah Slamet buat istirahat sebentar di sana. Minum teh hangat. Awalnya duduk di lantai teras rumah, tapi saya disuruh masuk aja. Nggak enak kalau di teras diliatin orang-orang, karena mereka pasti tahu ini 2 orang pasti habis muja di atas. Nggak berapa lama saya dibonceng motor sama adik ipar si Abah pulang menuju rumah Abah Slamet. Sampai di rumah Abah, saya ceritain semuanya ke Abah apa yang saya alami. Dari situ saya tahu kalau suara anjing menggeram itu adalah genderuwo. Untung saya nggak menoleh lihat. Kata Abah, nggak apa-apa kamu lihat, biar tahu bentuk genderuwo kayak apa. Genderuwo itu cuma bawahan di kerajaan itu. Dia cuma nguji, saya manggut-manggut. Terus yang goib mondar-mandir makan sajen, kata Abah itu memang perempuan. Dan menurut Abah, ritual saya bisa dibilang gagal karena saya sudah keluar gua sebelum ketemu goib yang nanya maksud kedatangan saya. Sebelum ke rumah Abah, saya sempat bareng Agus balik ke gua buat lihat kondisi gua pas keadaan terang. Saya kaget, di depan saya nggak ada rongga gua. Berarti genderuwo dan siluman itu mondar-mandir menembus dinding gua. Dan posisi sajen tetap masih rapi dan utuh. Cuma ada satu bungkusan yang ada di tikar. Berarti beneran ada yang lempar ke arah saya. Dan juga goib makan sajen, cuma ambil sarinya saja. Itu yang saya simpulkan. Mempersingkat cerita, ritual pertama ini saya gagal. Saya coba lagi di goa yang sama beberapa hari kemudian. Saya datang sendiri ke Abah waktu itu. Ritual pas malam Jumat ditemui oleh siluman. Tapi waktu itu 3 siluman sekaligus yang datang. Dan semuanya laki-laki. Lebih beringas nikmati sajennya. 2 malam saya semedi di goa. Tapi tetap gak ada yang nanya. Agus udah berkeliling tempat lain, dia coba di gunung. Ritual uang gaib, mesti potong kambing hitam. Ketemunya dengan gerandong, kayak genderuwo anak buah mak lampir. Tapi tetap gagal. Coba lagi ke Batu, di sungai Citarum. Pernah suatu ketika pas Agus semedi disamperin makhluk hitam tinggi besar. Dia minta tumbal 3 orang, ibu Agus dan 2 anaknya. Yang pertama dan yang terakhir. Tapi Agus menolak. Awalnya saya punya keberanian lakukan ritual, gak takut dengan bangsa jin dan sejenisnya. Cuma pas setelah baca-baca cerita horor di Twitter, nyali saya langsung menciut drastis. Kalau diajak ritual lagi, saya nolak.
Banyak jenis-jenis pesugihan, saya tahu metode kerjanya, apa yang harus dilakukan, tumbalnya siapa saja. Saya lagi gak minat cari pesugihan. Agus minta saya anterin ke daerah M. Dia mau ke tempat Aba Aklis, nama samaran. Agus mau coba uang balik, saya anterin aja. Sampai sana ngobrol dengan Aba Aklis, saya tertarik coba uang balik. Saya pikir coba saja gak ada salahnya. Ini persingkat cerita. Gagal lagi, Agus sudah pesimis dengan si Aba Aklis. Agus coba 1 kali, saya coba lagi 2 kali. Karena saya pikir cara ini gak pakai tumbal, tetap saja gagal lagi. Kami berdua kenal Aba Aklis, dikenalin sama Anto, nama samaran. Masih muda, 24 tahun. Dia bisa sebagai kuncen di daerah situ. Pesugihan uang gaib, tempat di mana Agus ketemu goib dan dimintai tumbal 3 orang. Agus cari tempat lain, ritual uang gaib, kayaknya dia berhasil. Dia bisa bayar semua utang-utangnya. Dan dia mesti ritual lagi kalau mau gunakan uangnya, karena ritual yang pertama tujuan dia buat bayar utang dulu yang miliaran. Dan dia ritual lagi tujuan untuk modal usaha. Dan kayaknya berhasil lagi. Soalnya WA dan SMS dia, sampai saya nulis cerita ini gak ada balasan. Mungkin karena dia gak mau bayar utang dia ke saya sebesar 1 juta. Itu sebagian buat biaya hidup dia selama ritual di Jogja, tempat Mbak Mardi. Dan sebagian buat biasa sajen pas di tempat Abah Slamet. Apa artinya 1 juta dibandingkan dengan 5M yang dia bilang dapat dari pesugihan uang gaib itu? Saya juga ingat, dia pernah bilang ketika mau ritual di Pantai Selatan, dia bilang ke Mbak Mardi, "Kami berdua bareng-bareng, Mbak. Kami ritual berdua, gak mungkin dua-duanya berhasil. Pasti cuma satu yang bisa. Makanya kalau saya berhasil, saya akan bantu Ari. Begitu juga sebaliknya, kalau Ari berhasil dia bantu saya." Agus ngomong gitu, saya diem aja. Dalam hati batin, wah keren banget nih omongannya, saling bantu. Tapi kenyataannya lain. Dia gak balas WA, SMS, gak angkat telepon saya. Si Anto juga gak balas SMS-nya. Tapi ini cuma seuzon saya aja. Saya mikir dia berhasil. Itu mengenai Agus. Dan yang mengenai saya, setelah gak berhasil di tempat Aba Aklis, saya istirahat dulu sementara. Saya tidak seagresif Agus yang mencari pesugihan. Jika ada kesempatan atau tawaran yang menurut saya bagus, saya akan coba lagi, tapi tidak di tahun ini. Banyak jin sedang lockdown. Dan dari pengalaman saya ini, saya punya kesimpulan. Yang pertama, kalau ada tawaran pesugihan di internet, sudah pasti itu penipuan. Dukun, kuncen, juru kunci yang asli, mereka tidak main online. Mungkin tempat tinggal mereka malah gak ada sinyal. Yang kedua, dukun asli tidak menetapkan harga atau mahar di awal, karena jin atau goib tidak butuh uang manusia. Kalau ada dukun yang menetapkan harga, langsung saya tinggalkan. Yang ketiga, dukun asli mereka tidak membuka praktek yang mungkin tiap hari ada orang-orang datang ke dukun itu untuk berbagai keperluan spiritual. Kalau memang buka praktek, biasanya hanya penglaris usaha dan sejenisnya, karena pesugihan memerlukan ilmu hitam. Kesimpulan saya di atas, nggak mesti semua orang pasti setuju, tapi jika ada yang tidak setuju dengan poin 1, dipastikan merekalah para penipu itu. Walaupun saat ini saya istirahat dalam pencarian pesugihan, saya sedang ada komunikasi dengan seseorang yang mampu untuk memutus perjanjian pesugihan antara pelaku dengan jin, agar tidak memakan tumbal lagi, dalam arti si pelaku sudah bertobat. Mungkin suatu hari saya akan melakukan ritual pesugihan ke beliau, pesugihan yang cocok dengan keadaan saya. Itulah sepenggal kisah gelap hidup saya. Pelajaran yang saya ambil dari sini, gak ada orang yang mengaku jika dia berhasil melakukan pesugihan. Kembali ke penulis. Pesugihan bukan sebuah hal luar biasa lagi di kehidupan kita. Orang melakukan pesugihan udah hal biasa yang sering terjadi. Aku pernah menyaksikan sebuah supermarket dan mall yang melakukan pesugihan. Memang tidak ada bukti nyata, tapi orang yang memiliki kepekaan pasti tahu jin penglaris itu sebutannya. Pesugihan alangkah baiknya dihindari. Tidak main-main yang menjadi tumbalnya, apalagi kalau kita mati akan menjadi budak mereka selamanya. Kita diperlakukan seperti hewan dan peliharaannya. Kita akan terus disiksa oleh mereka para jin yang pernah membuat kesepakatan dengan kita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini
dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.